ke curugnya jadinya jam berapa? Makanan aja. Mau masak dulu. Bilang aja si Sang Jaki minjam ininya di sana aja, di sebelah. Mau ke curug yang di belakang apa di Cilengkang? Enaknya di mana? Cilengkang di Semanja Air kan. Cileka nggak apa-apa. Tapi di sini mah jalan aja, trek aja. Ke belakang. Oh ya, jauh. Betul. Jadi ini juga masih kabutan kan? Masih kabut kan? Jam 10-an lah. Ini nggak sih? Nyantai aja dulu. Ini sambil ngangetin ini. Pagi ini kita ingin mulai bahas ya tentang buku The Art of Loving. Tadi sempat live-nya di IG tapi kayaknya tadi agak crowded, rame. Jadi kita coba pindah ke Facebook aja live-nya. Sesuai janji kita ingin bahas buku The Art of Loving dan hari ini kita akan mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mungkin agak tidak nyaman ya. Selama ini kita tuh kan sibuk untuk belajar hal-hal yang sifatnya karir ya, skill hidup. Tapi pernah nggak sih kita coba bertanya atau benar-benar belajar tentang apa sih itu cinta? Atau belajar bagaimana mencintai. Nah ini pembahasan yang banyak banget dibahas oleh Eric Fromm terkait bagaimana kita mencintai dan itu berkaitan erat dengan judul buku ini The Art of Loving, yang mana The Art of Loving ini kalau secara ininya adalah seni dalam mencintai atau memaknai hakikat cinta. Ya. Bukunya ini judul bukunya Eric Fromm The Art of Loving, ya, memaknai hakikat cinta. Ini cetakan dari Gramedia ya. Ini versi bahasa Indonesia. Bentar, Abi lagi pakai. Abang main dulu sama Bang Jaki. Ya, nanti Abi kasih ya. Iya, nanti jadwal nontonnya jam 8:30 ya. Oke teman-teman, kita akan mulai masuk ke bagian pertama dalam buku ini, itu bahasan pertama itu membahas tentang kesalahan cara kita memahami cinta. Ya, jadi Eric Fromm ingin membuka pembahasan tentang seni dalam mencintai atau memaknai hakikat cinta itu. Dia mulai dengan kita itu sebenarnya selama ini mempunyai sudut pandang tentang cinta yang salah menurut Eric Fromm. Ya. Kenapa kita salah dalam memaknai hakikat cinta? Karena kita lebih sibuk mikirin apakah aku dicintai, dibanding kita bertanya apakah aku mampu mencintai. Nah ini satu pertanyaan yang apa ya, yang akan membuat kita sebenarnya nggak nyaman teman-teman. Dan itu emang sesuatu yang biasa ya saat kita menjalin hubungan. Kita tuh selalu bertanya, aku dicintai atau enggak sih? Aku orang tersebut cinta nggak sama aku atau orang tersebut suka nggak sama aku. Tapi kita nggak pernah coba bertanya teman-teman, apakah kita mampu mencintai seseorang ataupun suatu benda. Jadi kita lebih melihat bagaimana orang ngasih ke kita, tapi kita nggak pernah berpikir bagaimana kita ngasih kepada orang tersebut. Nah, di sini makanya di bab 1 ini Eric Fromm mulai dari pertanyaan apakah cinta itu seni. Nah, pertanyaan itu yang melandasi Eric Fromm mengatakan kita sebenarnya salah dalam memaknai cinta. Karena saat kita mencoba mencintai seseorang, kita menuntut, ya, kita menuntut orang itu cinta sama kita. Tapi kita nggak pernah, apakah menuntut itu salah? Kalau menuntut saja, menurut Eric Fromm itu salah. Ya,
Nah, yang benar gimana? Oke, kita menuntut dicintai, tapi kita juga harus bertanya pada diri kita. Kita itu bisa nggak, mampu nggak untuk mencintai orang lain? Nah, dia tulis di sini seperti itu. Apakah cinta itu seni? Jika demikian, cinta mensyaratkan pengetahuan dan usaha. Nah, kalau cinta itu seni, kita dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan usaha. Karena tanpa pengetahuan, mustahil kita akan bisa menjalankan seni. Nah, saat kita ingin menjalankan seni, itu dibutuhkan juga usaha. Karena seni itu bukan sekali jadi. Seni itu adalah satu proses kita melaksanakan ini, oh nggak cocok, kita laksanakan yang lain. Ini kayaknya aku cocok yang ini deh. Tapi di perjalanannya ini nggak cocok, ya udah kita ubah lagi. Itu adalah seni. Nah, Reform memulai buku ini dengan pertanyaan itu. Ya kita ringkas-ringkas saja teman-teman. Di sini Reform bilang, ataukah cinta itu adalah suatu sensasi yang menyenangkan di mana untuk mengalaminya adalah soal keberuntungan semata. Sesuatu yang hadir jika seseorang beruntung. Buku kecil ini dasarkan pada premis yang pertama. Sementara dewasa ini, niscaya sebagian besar orang percaya pada yang terakhir. Nah, premis itu artinya ide yang diinikan Eric Fromm dalam buku ini adalah premis yang pertama, bahwasanya cinta itu adalah seni. Cinta itu membutuhkan pengetahuan dan usaha, bukan cinta itu hadir sebagai hadiah serta merta saja. Yang beruntung dapat, yang nggak beruntung nggak dapat cinta. Nah, menurut Eric Fromm, semua orang itu berhak mendapatkan cinta, bukan hanya orang yang beruntung saja. Gitu. Nah, dari premis yang tadi, kita akan fokus ke eh, apakah kita mampu mencintai atau tidak. Nah, kalau kita misalnya tidak berfokus kepada kita mampu mencintai atau tidak, kita hanya fokusnya bagaimana kita dicintai, ya, kita akan terfokus, akan mempersiapkan diri kita untuk apa? Terlihat menarik, terlihat di apa namanya sesuai dengan tuntutan. Kenapa? Dengan ini aku akan dicintai. Jadi kita sibuk untuk memperbaiki fisik kita, seolah-olah kita tuh ada di satu etalase yang akan diperdagangkan. Kita sibuk memperbaiki diri kita. Kita sibuk untuk memperindah diri kita. Sehingga kita tidak memahami tujuan kita untuk itu apa sih. Gitu. Jadi terlihat menarik supaya apa? Supaya nggak ditinggal. Kemudian dipilih dan dipertahankan. Sibuk untuk itu. Kita jarang untuk bertanya pada diri kita, aku hadir ini secara emosional atau enggak. Saat kita mencintai seseorang atau kita mencintai sesuatu, kita hadir enggak sih dengan hubungan ini? Kita merasakan enggak sih? Nah, aku bisa mencintai tanpa menguasai atau tidak? Itu adalah pertanyaan eksistensial yang diajukan Eric Fromm dalam buku ini. Oke, kita lanjut. Kita ringkas aja. Di bagian kedua, Eric Fromm menulis, cinta itu bukan soal orang yang tepat atau tidak. Ya, masalah cinta itu bukan kita belum ketemu pada orang yang tepat, tapi masalahnya adalah kita belum menjadi pribadi yang siap untuk mencintai. Nah, karena Eric Fromm melandaskan pemaknaan cinta itu sebagai seni, jadi Eric Fromm itu mengajak kita untuk memahami jangan hanya kita menuntut, tapi kita tuh emang pantas gak untuk dicintai juga. Gitu. Pertanyaan itu yang memang eksistensial sekali, ya. Bukan kita nggak ketemu orang yang tepat, tapi kita udah mampu belum untuk mencintai pribadi, ya. Siap nggak kita mencintai seseorang? Gitu. Ini kan agak dalam ya teman-teman ya. Masalahnya bukan, oh ini aku belum ketemu sama orang yang tepat, aku belum cocok dengan si dia.
Itu kan pertanyaan yang apa ya, klasik sekali di golongan remaja, di dewasa awal ya. Nah, mereka lupa untuk bertanya, dia itu udah siap belum untuk menjadi pribadi yang siap mencintai. Nah, ini idenya Eric Fromm dalam buku ini. Kalau kapasitas batin kita belum matang, ya hubungan yang kita bentuk itu akan tetap bocor. Ya. Sebagaimanapun tampilan kita sudah menarik, sudah bagus, kita usahakan memperindah fisik kita, hubungan itu akan bocor. Karena apa? Menurut Eric Fromm, itu akan menjadi cinta yang hampa. Hanya satu pihak yang mendapatkan apa namanya energi dari cinta itu, tapi kita tidak memberikan energi itu kepada pasangan kita. Ya, jadi cintanya itu hanya satu arah, bukan dua arah. Jadi tidak punya kesinambungan, tidak ada hubungan emosional. Nah, bagian ketiga, kita masuk ke bagian ketiga yaitu ilusi romantis dan budaya zaman sekarang. Nah, di buku ini Eric Fromm juga mencoba mengkritik terkait ilusi romantis ya, yang buku ini ditulis kayaknya tahun 1900-an, tapi kayaknya masih relevan di zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu kita dihantui oleh fenomena cinta itu harus romantis. Kalau nggak romantis artinya hubungan itu adalah hubungan yang tidak baik-baik saja. Nah, premis ini adalah premis yang menghantui kita sehingga kita tidak punya kemampuan untuk menjalankan seni dalam mencintai. Romantis iya, tapi kita harus berkorban, berjuang. Nah, disinilah makna dari seni dari mencintai itu. Nah, pada zaman sekarang kita hidup di zaman yang ngajarin kita untuk menarik, ya, bukan untuk hadir. Semua yang kita punya kita keluarkan agar tampil menarik, tapi kita nggak pernah memikirkan bagaimana kita hadir dalam suatu hubungan. Kita belajar tentang branding ya, branding diri, bagaimana kita membangun identitas diri kita, tapi nggak pernah belajar bertahan dari konflik. Kenapa? Hubungan itu pasti ada konflik. Kita bisa belajar dari jangankan dari orang yang sudah lama menjalankan hubungan pernikahan, contoh ya, kalau kita di sini di Indonesia kan hubungan yang serius itu ya di pernikahan ya. Orang-orang yang dalam tanda kutip ya, kita bicara kasus, kita bicara secara konsep saja, orang yang menjalin hubungan, contoh dia sudah tunangan saja, di tunangan itu konflik ada, atau misalnya yang dipacaran konflik itu ada. Nah, di zaman yang kita itu tergila-gila dengan romantisme, mungkin karena latar belakang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lingkungan kita menuntut kita untuk mencoba memperindah fisik kita agar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi di lingkungan kita itu terjadi juga dengan kita. Padahal kita lupa dari esensi hubungan itu. Hubungan itu adalah saling melengkapi. Pasti ada konflik. Nah, kita akan terlahir sebagai orang yang indah secara fisik tapi tidak siap untuk menerima konflik. Jadi itu adalah pelajaran yang berharga yang kita ambil dari buku Eric Fromm. Brandingnya bagus, tapi ketahanan secara konflik kita nol besar. Kita pengen dicintai apa adanya, tapi sering nggak siap mencintai orang lain apa adanya. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang awal nggak sih teman-teman? Ya. Kita selalu minta kita dicintai, tapi kita nggak pernah berusaha untuk mencintai orang. Kita minta cintailah aku apa adanya, tapi kita nggak pernah mencintai pasangan kita apa adanya. Ya, saya punya guru, mungkin saya kalau sebut nama beliau jadi saya dapat pelajaran berharga dari beliau tentang seni dalam mencintai itu adalah bagaimana kita itu melihat hubungan itu seperti baterai, ada plus dan minus. Dan kalau plus plus
energi itu tidak akan dihantarkan untuk menjadi cahaya. Begitu juga kalau minus-minus. Nah, pasangan itu ya plus minus, kemudian akan keluar energi, menghadirkan cahaya. Nah, di sini kita menuntut, oh cintai aku apa adanya. Nah, tapi kita nggak pernah ingin bertanya kepada diri kita, apakah kita mampu untuk mencintai orang apa adanya. Nah, jadi itu pertanyaan yang eksistensial sekali ya teman-teman. Dan itulah ciri khasnya Eric Fromm, karena memang dia secara mazhab dia eksistensial, humanis, humanis. Kemudian eh, kita masuk ke poin, oh iya, buku ini itu ditulis, tahu nggak teman-teman, di tahun berapa? Buku ini ditulis di tahun 1950-an. Tapi rasanya ini sangat relate ya, relate sekali dengan kita yang pada hari ini kita benar-benar masuk pada tantangan pemahaman kita tentang cinta itu hanya sebatas romantisme aja, yang indah-indahnya saja, yang baik-baiknya saja. Kita lupa dengan eh, tugas dalam mencintai adalah ada pengorbanan, ada konflik yang harus kita manage, ada pemahaman terkait tugas-tugas kita yang harus kita lakukan, dan itu saling mengisi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Dari ringkasan buku ini, itu di bagian keempat Eric Fromm itu menyatakan kita itu takut belajar cinta karena takut berkaca. Ya, kenapa kita nggak mau belajar? Karena kita nggak mau lihat diri kita. Ada satu bagian yang menurut saya itu dalam banget. Apa? Kadang kita nggak mau belajar cinta bukan karena kita malas, tapi karena kita takut sadar kalau kita itu belum mampu. Oh iya, kita malas sih. Karena kita takut kalau kita coba belajar, oh rupanya kita itu belum pantas ya untuk mencintai seseorang. Pertanyaan ini adalah pertanyaan reflektif. Nah, kita banyak sekali kehilangan kemampuan untuk berbicara pada diri sendiri dan takut untuk mengenal diri sendiri. Kalau teman-teman lihat postingan-postingan kita, itu ada seri kongruensi. Itu sebenarnya seri yang mengajak kita untuk mencoba tanya sama diri kita. Kita tuh siapa sih? Gitu. Kita tuh mampu atau enggak untuk menjalani ini? Gitu. Jadi saat kita jalankan refleksi ini, ya reflektif yang kita coba share ke teman-teman, itu akan menghantarkan teman-teman tahu apa yang teman rasakan, apa tujuan teman-teman, dan akan kemana. Gitu. Nah, ini pertanyaan penting banget, ya. Sebenarnya kita tuh kenapa nggak apa namanya nggak mau belajar cinta, bukan karena kita malas, rupanya. Ya, karena kita takut akan kesadaran kita kalau kita tuh sebenarnya orang yang belum pantas untuk mencintai atau kita belum mampu untuk menjalankan gitu. Lebih nyaman bilang aku belum ketemu dengan yang cocok daripada jujur aku masih belajar jadi manusia yang utuh, jadi manusia yang dapat mencintai pasangan dengan baik. Nah, jadi itu adalah inti ya dari pembahasan apakah cinta itu adalah seni atau bukan. Nah, kalau Eric Fromm dalam bab satu ini, cinta itu adalah seni. Dan kalau kita ingin uh, tahu cinta itu ada seni atau tidak, ya, kita harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Seperti halnya kita melukis, yaitu harus punya pengetahuan. Setelah ada pengetahuannya, kita implementasikan itu. Kita coba cari identitas kita dalam lukisan tersebut. Itu juga dalam bermain bola. Misalnya ada teman-teman yang suka main bola, nah harus punya pengetahuan bagaimana cara menendang yang baik, bagaimana nendang free kick, bagaimana kemudian passing dan sebagainya, harus punya pengetahuan. Setelah pengetahuan itu tidak punya, kita harus punya kemampuan, ada dilatih. Oh, pertama kita baru dapat sekian, nanti akan naik lagi, naik. Begitu juga dengan cinta, harus tahu, harus punya pengetahuan apa sih sebenarnya cinta itu. Nah, setelah kita tahu,
cinta itu apa. Nah, kemudian kita coba jalani. Mungkin dalam tahap kita menjalin hubungan, satu tahap, oh kita baru dapat nilainya segini, terus, karena memahami pasangan itu butuh waktu, dan kita butuh kayak uji coba gitu ya. Kita, oh pasanganku nggak suka sama yang ini, ya udah coba kita cari yang lain. Itu kan seni. Oh pasanganku pengen yang seperti ini. Nah memang Eric Fromm itu kalau teman-teman saya saat diskusi, ini idealnya, tapi faktanya kan nggak seperti itu. Ya kita selalu berangkat dari sesuatu teori dulu sebelum kita implementasikan. Makanya juga dia melandaskan seni dalam mencintai itu adalah dengan pengetahuan dan kemampuan. Nah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa ajukan kepada diri kita adalah, menurut kita tuh selama ini kita lebih ingin dicintai atau belajar mencintai nggak sih? Nah, gitu. Kalau kita bisa jawab ini, jawab. Kemudian, apa bagian tersulit dari mencintai menurut pengalaman kita? Jadi pasti setiap individu punya pengalaman pribadi yang unik dalam mencintai ini. Karena seni itu tidak terbatas. Kita bisa mengeluarkan semua potensi kita. Kita punya perspektif sendiri terkait seni kita, seperti preferensi warna, preferensi pencahayaan dan sebagainya. Begitu juga dengan lagu, ada yang suka dengan rock, ada yang suka dengan jazz, ada juga dengan pop dan sebagainya, ya itu. Kemudian apakah kamu pernah sadar bahwa masalah hubungan bukan pasangannya tapi pada diri kita sendiri? Jadi ini emang tugas yang berat ya yang diajukan oleh Eric Fromm, karena kita dikasih pemahaman yang mendalam sekali. Jadi kita belajar untuk enggak memulai hidup kita dengan menyalahkan orang, tapi bertanya kepada pribadi kita. Sebenarnya permasalahan kita tuh ada di siapa sih gitu. Masalahnya di aku atau di dia gitu saat kita punya konflik. Karena hubungan itu pasti ada konflik. Selanjutnya, kalau cinta itu adalah seni, latihan apa yang paling sulit kamu jalani? Karena latihannya kan banyak ya. Latihan misalnya memahami emosi pasangan, latihan menghadapi pasangan yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita tidak menyudutkan seseorang. Kita bahas ini adalah orang yang menjalin hubungan, kemudian ya ada masa moodnya, ada gangguan, ya kan? Itu pasti akan jadi latihan tersulit gitu loh. Walaupun kita bukan menyudut, oh ini perempuan kayak gini, enggak. Memang secara biologis perempuan itu punya kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Ada perubahan hormonal yang mengakibatkan suasana hatinya itu tidak karuan, emosinya naik turun. Nah, disinilah letak seni yang ingin Eric Fromm itu mengajak kita ya. Eric Fromm ingin mengajak kita paham. Jangan hanya menuntut, ayo gitu, pahami aku apa adanya. Tapi kita lupa dengan bagaimana kita memahami pasangan kita apa adanya. Itu selalu mengedepankan ego kita, karena kita terperangkap dengan ide kita, cinta itu ya yang romantis-romantis saja, bukan tentang bagaimana kita kemudian saling melengkapi dalam hubungan. Mungkin itu teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatiin, memang Eric Fromm ini ideal sekali terkait memaknai cinta. Dan Eric Fromm, beliau juga seorang tokoh psikolog. Nah, di dalam pembahasan ini kita belum menemukan apa yang beliau
ini dengan pengalaman traumatik. Ya karena semua orang itu punya latar belakang masa lalu yang berbeda-beda. Ya kadang pengalaman traumatik itu secara psikologi ya itu akan berpengaruh terhadap respon individu terhadap pasangannya. Mungkin dia punya pengalaman trauma masa lalu dengan pasangan sebelumnya atau dengan keluarganya. Itu sangat berpengaruh saat dia ingin beradaptasi dengan pasangan. Nah, di buku ini atau mungkin sampai di bab satu ini Eric Fromm belum sempat menyinggung apapun terkait pengalaman traumatik. Karena Eric Fromm itu adalah seorang tokoh psikologi di mazhab humanistik yang secara umum mazhab humanistik itu nggak ngelihat masa lalu. Dia akan membahas kita sekarang dan yang akan datang. Nah, mazhab psikologi yang membahas masa lalu itu adalah psikoanalisis. Ya, psikoanalisis itu melihat orang dari latar belakang masa lalunya, golden age-nya, bagaimana interaksi di fase genital, fase anal, dan sebagainya. Nah, itu ada di psikoanalisis. Jadi, kenapa Eric Fromm nggak bahas itu di bukunya? Ya memang karena mazhab dari dia adalah humanistik, eksistensial. Oke, pertama ini belum ngajarin kita cara mencintai orang lain ya. Dia lebih ke bagaimana kita membangun pemahaman kita dalam mencintai pasangan ya. Seni kita dalam mencintai kapan kita harus memahami pasangan, tidak selalu menuntut kita dipahami. Nah, jadi kita belum masuk ke pembahasan spesifik bagaimana mencintai orang lain. Kita masuk ke idenya dulu apakah cinta itu seni atau enggak. Mungkin di bab pertama ini kita belum punya jawaban, yaitu nggak apa-apa. Memang ini proses pembelajaran kita. Karena kayaknya membaca buku ini hanya satu kali. Jam 10 sayang. Ini baru jam 8.27. Abang makan dulu deh. Karena cinta itu bukan soal cepat ya, tapi cinta itu soal kita bertumbuh. Belajar dari proses step by step kita menjalani hubungan, pasti akan tahu nih referensinya kita akan kelihatan. Oh, pasanganku sukanya seperti ini. Oh, pasanganku maunya aku seperti ini. Ya, itu proses belajar. Enggak harus ada target 1 tahun kita harus saling memahami ya. Enggak. Itulah makna dari seni yang disampaikan Eric Fromm dalam buku ini. Di live selanjutnya mungkin ya teman-teman, saya kayaknya nggak berani janjiin harinya karena kemarin kita sempat janji di Sabtu ya, Sabtu sore atau malam. Tapi rupanya ya kebetulan sebenarnya di Sabtu malam Ahad itu saya jaga di pos kesehatan. Jadi sambil jaga nunggu pasien kita coba bahas buku ini. Tapi setelah ngelihat, aduh pasiennya ada aja gitu loh. Jadi nanti kapan sempat kita akan bahas di bab kedua. Bab 2 itu ngebahas tentang teori cinta. Ya, di sini kita akan membahas tentang jawaban atas masalah eksistensi manusia, cinta antara orang tua dan anak, objek cinta, cinta sesama, cinta ibu, erotis, cinta diri, cinta Allah. Oh, ini ada pembahagiannya teman-teman ya. Ada pembahagian tentang cinta. Itu nanti akan di bab kedua kita akan bahas. Mudah-mudahan nanti kita bisa di Sabtu malam Ahad ya. Kita patok di situ dulu, tapi mohon maaf teman-teman kalau misalnya live-nya nanti mungkin agak bergeser karena itu kita lihat kondisi dan situasi. Kalau ada pasien kita harus menyesuaikan. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ini bukunya Eric Fromm, The Art of Loving. Ini menarik, bahasanya memang agak filosofis, tapi harus dicoba untuk dibaca tipis, nggak terlalu tebal. Ini 177 halaman ya, bisa di Gramedia. Bagus banget, kita belajar bareng. Saya baru baca sekali, dan ini sebenarnya kenapa saya ingin bahas buku ini dulu dari 6 buku yang sudah saya baca,
karena ini adalah landasan penelitian saya di Fakultas Psikologi. The Art of Loving ini adalah landasannya, latar belakang dari penelitian saya. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau teman-teman punya pemahaman, punya saran, punya hal yang bisa dibagikan terkait tema yang tadi, apakah cinta itu adalah seni atau tidak? Kalau teman-teman sepakat dengan premisnya Erich Fromm terkait pembahasan cinta, boleh nanti komen-komen di bawah. Atau ada usulan lain, atau ada pemaknaan yang lain yang menurut teman-teman itu lebih sesuai, nggak apa-apa, tinggalin komen di bawah. Kita belajar bareng, kita sharing bareng. Karena belum tentu juga saat saya baca ini saya paham semua maknanya, belum tentu teman-teman. Kita sharing aja. Insya Allah kita akan lanjut di bab kedua, membahas teori cinta dan bagian-bagian cinta. Cinta pada orang tua, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada pasangan, cinta kepada Tuhan, dan cinta pada sesama. Oke teman-teman, thanks sudah menonton. Jangan lupa share. Assalamualaikum.